Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda semua untuk melakukan penggalian mana istilah dunia akhirat, karena hampir mayoritas umat manusia ini memisahkan antara dunia dan akhirat itu sebagai sebuah perbedaan yang berjarak. Saya ingin untuk merubah pola pikir ini menjadi sebuah kesatuan yang utuh, karena atas dasar firman-Nya, wa inna lana lal akhirata wal ula. Anda bisa baca di dalam surat Al-Lail surat 92 ayat 13, dan sungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia ini. Jadi di sini sebuah statement yang menunjukkan satu unit, sekalipun redaksionalnya itu terpisah, yaitu adalah dunia dan akhirat ini. Dan ini sebetulnya menjadi indikasi seseorang itu mengimani enggak terhadap kebenaran-kebenaran kehidupan dunia akhirat ini sebagai kenyataan yang dia harus lalui. Khusus untuk masalah dunia akhirat ini, bagi orang yang beriman itu menjadi indikasi juga. Anda bisa buka di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat keempat. Di situ disebutkan, waladina yu'minuna bima unjila ilaika wa ma unjila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman kepada firman ini yang diturunkan kepada nabinya, yaitu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, mereka itu semuanya yakin akan adanya kehidupan akhirat. Nah, istilah keyakinan ini tolong tidak berada di dalam dimensi hayali, tapi keyakinan ini harusnya ditarik menjadi sebuah realita kehidupan. Karena kalau itu hayali, maka akhirat itu tidak akan pernah kita bisa jawatakan, bisa kita sentuh saat ini. Dan itu menjadi kerugian bagi mereka yang imaninya. Di sini saya ingin menempatkan bahwa statement ayat atau firman Tuhan itu tadi itu menunjukkan sebuah dimensi waktu dan ruang. Dalam bahasa Inggrisnya disebut time and space dimension. Jadi dunia dan akhirat itu dimensinya adalah ruang dan waktu. Ini saya garis bawahi. Sehingga di situ bukan menunjukkan dimensi benda atau non dimension. Hal ini menjadi jelas apabila kita membaca surat Al-An'am surat ke-6 ayat 32. Dan kehidupan dunia ini hanya permainan dan sendoguro, sedang negara akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Di sini sudah bisa dilihat dimensi ruang dan waktu. Jadi istilah dunia itu bukan benda di sini. Karena nanti kalau kita lihat benda itu di Quran disebut bumi. Nah, kalau dimensinya ruang dan waktu, maka pada dasarnya perbedaannya adalah karena pada terjadi perbedaan ruang dan waktu itu karena nanti terjadinya perbedaan
nounnya, bendanya, sehingga menentukan ruang daripada benda itu dan ruang daripada waktu yang disebutkan itu sendiri. Satu contoh, misalnya dalam tataran dimensi bumi ini, maka kita bisa melihat ruang dan waktu dan bumi ini kita bisa mengukurnya dalam harian atau tahunan. Dan ruangnya kita melihat space-nya hanya di sekitar garis perputaran bumi itu. Tapi begitu kita berbicara di dimensi matahari, itu bendanya itu, maka pasti bukan harian seperti di bumi, tapi sudah tahunan dalam dimensi galaksi. Perbedaannya di situ. Sama dengan kehidupan dunia ini, dimensi dalam keadaan bumi dengan langit-langit yang saat ini. Nah, sedangkan akhirat adalah dimensi bumi dengan bentuk yang lain yang kita belum tahu setelah terjadinya penggabungan alam raya ini. Itu saya tempatkan di situ. Oleh karena itu dikatakan permainan dan senda gurau bukan berarti kita disuruh bermain-main di bumi ini, tapi di sini memberikan indikasi bahwasanya kita jangan terjebak oleh indahnya warna bumi. Jangan terjebak oleh lezatnya, nikmatnya rasa di bumi. Jangan terjebak oleh kita sulitnya kehidupan di bumi. Jangan terjebak oleh penderitaan manakala menjalani kehidupan di bumi. Itu semuanya sendar gurau, karena dimensinya dimensi kehidupan duniawiyah itu seperti itu. Dikatakan yang akhirat itu lebih baik daripada keadaan di bumi ini, pengertiannya di sana hanya ada dua pilihan nanti itu. Kalau Anda terpilih diperkenankan masuk kepada kehidupan yang baik, maka baik selamanya, tidak akan mendapatkan penderitaan. Sebaiknya terpisahkan mereka yang kehidupannya penderitaan, maka selamanya terjadi penderitaan, tidak akan ada kenikmatan. Nah, kenapa terjadi itu? Nanti kita bisa kaji di bawah. Di situ disebutkan bahwasanya bagi orang-orang yang bertakwa itu, insyaallah kehidupan di buminya juga akan menjadi baik, dan di akhiratnya juga akan mendapatkan keberkahan kehidupan yang lebih baik. Ini disebutkan di dalam surat Yunus ayat ke-64. Dan bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Itu orang yang bertakwa. Dunia akhiratnya dalam dimensi ruang dan waktu itu berita gembira, jangan sedih. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Itu sebuah janji dan Allah tidak akan melakukan penggantian, karena itu sudah terikat menjadi hukum bagi ilahi. Demikian itulah kemenangan yang agung. Jadi pada kita sebetulnya dalam dimensi ruang dan waktu itu, bumi dan akhirat itu bukan nanti, tapi indikasinya adalah di dalam ruang dan waktu dunia ini. Kalau Anda semua di bumi ini merasa senang, gembira dengan ketakwaannya itu tadi berbuah ketenangan, kecukupan dan sebagainya di janji Allah, insyaallah di akhiratnya juga itu akan mendapatkan kemuliaan. Jangan Anda tarik sebuah garis. Banyak orang di dunia ini penuh dengan kesenangan karena rezeki melimpah, materi bercukupan, sehingga mereka tidak ada kesusahan. Indikasinya bukan pada bendanya, tapi indikasinya adalah bagaimana untuk mendapatkan benda itu tadi. Indikasinya ke sana. Kalau Anda berkecukupan, bergelimangan dengan materi, misalnya kalau saya kasih nilai angka tertinggi adalah 10,
Anda mendapatkan materi nilai 10, kalau Anda untuk mendapatkan angka 10 tadi dengan jalan yang tidak sehat, artinya menabrak semua rambu-rambu yang dilarang baik oleh kemanusiaan maupun ketuhanan, maka insya Allah yang 9 di bawah itu adalah merupakan kebusukan dari dalam. Itu yang dinamakan teori self decaying. Jadi terjadi pembusukan dari dalam, hanya Anda tidak terasa. Dan sudah banyak orang yang terjebak di dalam ini. Saya hanya mengingatkan pilihan pada Anda. Maka melalui mimbar ini yang saya sampaikan, tausiah saya ini, mari kita melakukan sebuah reformasi cara berpikir, yaitu bagaimana menyatukan dimensi ruang dan waktu, dunia dan akhirat ini tidak terpisah, sehingga apa yang akan kita hasilkan nanti di dalam dimensi akhirat itu adalah merupakan bercocok tanam kita di dunia ini. Itu caranya. Sekalipun mungkin dimensi bendanya adalah berbeda, yaitu bumi saat ini dan bumi yang baru yang akan datang. Karena statement ini jelas sekali, kita itu tidak akan kemana-mana, hanya perubahan bentuk saja dan perubahan ruang dan waktu, mungkin karena bentuk tadi sudah saya sebutkan. Ini atas dasar surat Al-A'raf, bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Itu dasarnya. Hidup di bumi ini bukan untuk bersusah-susah, tapi untuk bersenang-senang. Tapi kesenangan-kesenangan itu tidak menjebak kita, tidak menjadikan kita mabuk kepayang, sehingga kita itu menghantam semua rambu-rambu yang tidak diperbolehkan itu, sehingga Anda tidak pernah bermimpi atau membayangkan atau menyiapkan diri untuk dimensi yang akan datang, yaitu akhirat. Ini yang sebetulnya dipelihara. Di dalam ayat lain, surat yang sama, dalam ayat berikutnya, Allah berfirman, di sana kamu hidup. Artinya di atas bumi, ini disebutkan bendanya sudah bumi. Di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Artinya dari ya, namanya akhirat itu, ya bumi ini hanya dalam bentuk yang lain. Jadi jangan membayangkan akhirat itu seakan-akan kita terbang kepada suatu alam lain. Seakan-akan kemudian kita digiring ke alam lain. Tidak. Di situ kamu hidup, di situ kamu mati, dan di bumi itu kamu akan dihidupkan. Itu artinya dihidupkan dalam alam akhirat, dimensi ruang dan waktu yang berbeda. Karena sudah melalui proses yang dinamakan kiamat di dalam kepercayaan agama, atau hancurnya seluruh planet-planet ini tadi, kemudian oleh Allah akan disatukan kembali menjadi sebuah, ya, karena bukan planet lagi, karena sudah tidak ada matahari dan sebagainya. Itu hanya disebutkan bumi di situ, bumi yang besar, bumi yang luas, mungkin menjadi sebuah penyatuan seluruh alam raya. Dan bagi Allah sangat mudah, karena bumi yang kita tempati ini pada dasarnya dahulunya ini adalah merupakan udara, awan, uap, kemudian menjadi mampat, kemudian menjadi planet-planet yang seperti kita kenal ini. Nanti pada kiamat ini akan dihancurkan, kemungkinan kehancuran itu kemudian menyatu menjadi sebuah bumi yang baru, yang walau-alam bentuknya, karena memang bentuk yang ada dalam dimensi ini macam-macam. Ada panjang, pendek, lonjong, bulat,
melebar dan sebagainya pada dimensi ruang dan waktu yang baru, insya Allah kita tidak tahu bentuknya, karena panjang diperlukan karena adanya jarak, bulat diperlukan karena adanya perputaran, tapi nanti di dalam dimensi bumi yang baru itu walau alam bentuknya tidak disebutkan. Dan sehubungan dengan itu, bahwa kita di bumi ini tadi, maka diajari oleh ilahi supaya dua dimensi antara duniawiyah dan akhirat ini menjadi satu unity, satu kesatuan yang utuh. Itu tadi dalam pola pikir kita jangan terpisah, sampai diajari oleh ilahi dalam bentuk permohonan kita kenal sebagai doa, dan ini sangat dikenal oleh semua umat Islam yang disebut dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berilah kami kebaikan, kesejahteraan hidup di dunia, dan demikian juga kesejahteraan kenikmatan hidup di akhirat. Itu menjadi satu unity dunia akhirat itu tadi. Kemudian disebut waqina azabannar, walaupun terjemahnya di situ dan dilindungi kami daripada azab neraka. Azab neraka itu karena di situ hasanah di dunia, maka di dunia juga ada azab neraka, akhirat juga ada azab neraka. Oleh karena itu kita diminta agar supaya mendapatkan kehasanahan, kenikmatan di dunia dan akhirat ini, dan dijauhkan dari penderitaannya itu tadi. Ini rujukan ilahi membimbing seperti itu. Kenapa? Karena di hidup di dunia ini kita disuruh bersenang-senang. Jangan sampai kita menderita. Bersenang-senang itu dimensinya ada dua, bisa karena materi, bisa karena rohani. Pegang dua-duanya itu menjadi sebuah pasangan. Ada orang yang bersenang-senang karena materinya, tapi rohaninya gelisah. Ada orang yang bersenang-senang kerohaniannya, mungkin hanya bertapa atau berdiam di tempat ibadah, akan tetapi materinya juga dia memiliki kesulitan, sehingga dia ditompang oleh orang lain. Islam tidak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dua dimensi rohani, jasmani itu juga harus baik, materi dan spiritualnya juga harus baik, hasanah. Kalau ruang dan waktu itu pasti menjadi sebuah dimensi yang kosong kalau kita biarkan. Baik di dunia, ruang dan waktu dunia ini itu ada sebuah ruangan yang kosong. Oleh karena itu, jangan dibiarkan ruang itu menjadi hampa atau kosong. Maka kita diminta untuk mengisinya oleh ilahi, diperkenankan untuk mengisinya sesuai dengan selera Anda, keinginan Anda, tapi jangan keluar daripada koridor-koridor, aturan-aturan yang sudah ditentukan. Itu sebagai sebuah ciri Anda menjadi orang yang bertakwa itu tadi. Untuk mengisinya hanya ada dua pilihan, yaitu Anda isi dengan kemungkaran, atau Anda isi ruang yang kosong itu dengan kehidupan yang soleh, kebajikan. Hanya itu, tidak ada lain. Sehingga dengan demikian, doa yang saya sebutkan itu tadi adalah doa bagi orang yang ingin mengisi dimensi ruang dan waktu itu dengan kebajikan. Sementara mereka yang hanya ingin mengisi ruang dunia itu dengan kebajikan dan akhiratnya tidak pernah dipikirkan, maka di ayat sebelumnya, yaitu 200-nya itu disebutkan ada orang yang berdoa meminta hanya Rabbana atina fid dunya hasanah, beri kami kebajikan untuk mengisi ruang dunia ini yang baik, dan mereka melupakan akhirat, sehingga akhiratnya mereka tidak pernah diisi dengan kebaikan. Oleh karena itu mereka
pasti tidak akan mendapatkan kemuliaan, kenikmatan kehidupan akhirat. Islam mengajari dua-duanya kamu isi supaya Anda sejahtera hidup dunia akhiratnya, dan itu berlaku per individu, tidak berlaku massal. Nah, untuk memilih mengisi itu tadi, pilihan pada Anda. Tidak ada paksaan di dalam agama ini, konsep Islam ini tidak ada paksaan dalam pilihan kehidupan ini tadi. Di dalam al-Islam, di dalam jalan ilahi, sungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Setiap individu tahu mana yang mungkar dan mana yang bijak serta bijaksana serta kebajikan. Itu sudah setiap orang tahu. Kalau tidak tahu, itu berarti membohongi hati nurani semua. Karena sudah ditanamkan sifat kebenaran pada setiap individu itu. Setiap individu sudah tahu. Barang siapa ingkar kepada togut, artinya tidak mengikuti jalan-jalan yang membawa kepada kemungkaran, dan hanya beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang kepada tali yang kokoh yang tidak akan putus, tali yang kuat. Maka oleh Allah akan diarahkan dengan pegangan itu untuk mendapatkan pilihan hidup yang baik. Allah Maha mendengar keluhan hatinya, dan Allah Maha mengetahui, Maha melihat tindak tanduknya setiap pribadi. Nah, untuk mencapai kebenaran itu tadi, tentunya tidak bisa seperti doa-doanya orang Yahudi pada zaman awal-awal kenabian dahulu, selalu minta pada para nabinya agar diturunkan itu makanan dari langit, agar dimudahkan untuk menundukkan tanah Kan'an, maka nabinya yang disuruh masuk, sedangkan mereka menunggu di luar. Selalu nabinya disuruh berjuang sendiri, dan selalu mereka pada saat mereka itu di perangan mereka lari terbirit-birit. Itu zaman Nabi Isa al-Masih, diminta untuk berjihad. Siapa di antara kalian mau berjihad? Maka seluruh mengatakan, kami akan berjihad dengan engkau ya Rasulullah. Tapi manakala diajak, maka sebagian mereka lari terbirit-birit. Itu Bani Israel, dan akibat seperti itulah mereka akhirnya dikutuk, terkutuk sendiri. Diajak kebenaran itu tadi, mereka tidak aware, tidak peduli. Padahal itulah jalan bagi setiap individu untuk mencapai kesejahteraan hidup dunia dan akhirat itu. Di situ ada perjuangan, di situ ada jihad. Karena semuanya tidak bisa dipetik begitu saja. Kepada kita yang berusaha untuk menghidupkan bumi ilahi ini dengan kebaikan ini kita akan memanennya di akhirat. Jadi di sini itu, di dalam beragama itu tidak selalu harus di dalam masjid. Tuhan tidak di dalam masjid. Tuhan itu di dalam alam raya sekitarnya ini sudah menampakkan wujudnya. Bukan bentuknya, wujud keberadaannya. Salah satu wujud keberadaan ini makhluk hidup. Dari mana dia bisa berbunga? Bagaimana dia bisa berbuah? Bagaimana biji-bijinya bisa disusun pada sebuah buah cabai seperti ini? Kalau bukan zat yang maha canggih, yang maha kreatif, itu hal yang mustahil. Itu maksud saya. Sehingga kehidupan akhirat itu bukan nanti, ditarik sekarang dalam keseharian Anda. Bukan nanti Anda berdoa-doa, hidup di dunia sengsara tidak apa-apa, asalkan di akhirat itu tidak menderita. Itu salah. Di dunia harus Anda mendapatkan hasanah, di akhirat harus juga mendapatkan hasanah. Dimensinya harus disatukan saat ini, bukan dipisahkan. Nah, kalau Anda di dalam keseharian mencoba dimensi akhirat itu ditarik sekarang dengan berjihad, dengan berjuang, maka Allah berkata di dalam surat Al-Ankabut
surat 29 ayat 69. Itu ayat yang terakhir. Bunyinya begini. Waladina jahadu finna lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang betul-betul berjihad, berjuang untuk mencari kami, keriduan kami, maka sungguh kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kepada kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Karena sungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Kalau Anda ingin didampingin, Anda ingin ditemanin, Anda ingin dinaungin, Anda ingin dibimbing oleh Ilahi tadi, disuruh berjuang, berbuat semua kebajikan itu. Allah sesungguhnya bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi dohirnya Allah itu tergantung Anda. Insya Allah seperti apa yang saya sampaikan ini tadi, dengan bunga-bunga dan tanaman sayur mayur, ini bentuk amal kesolehan, kebajikan. Buahnya apa? Selain saya bisa mengambil hasil daripada itu, ada orang lewat, tanaman apa Pak Ika? Mereka saya suruh ngambil, mampir, ambil. Apa bukan kebajikan itu? Apa bukan amal kesolehan? Banyak orang yang lewat di sini, ibu-ibu itu untuk kepentingan dapurnya, hanya tinggal mengambil. Dan mereka memiliki rasa syukur. Syukurnya dia itu cahayanya itu berbuah kepada diri saya dan keluarga saya. Di dalam rumah Anda bisa mendatangkan baiti jannati, baiti jannati. Ini ruangan rumah saya di halaman depan ini, baiti jannati. Jadikanlah rumahku, halaman menjadi taman surgawimu. Apakah bukan surga yang penuh dengan tanaman dan keindahan-keindahan ini? Jadi tidak jauh sebetulnya. Surga itu ya sekarang ini, tergantung Anda. Allah sudah memberikan, akan dibimbing, akan ditunjukkan, akan dikasih motivasi, inovasi, akan dicukupi. Karena pada dasarnya untuk mendapatkan kesejahteraan itu tadi, kenikmatan itu, baru mendapatkan kelezatan apabila Anda sudah berjuang. Semuanya harus berjuang. Quran mengatakan innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Setelah kesulitan itu, setelah perjuangan itu, maka kamu akan mendapatkan kenikmatan, kelezapan, kemudahan di dalam kehidupan itu. Dan statement Al-Quran di dalam surat Ali Imran ayat 142 sebagai penutup. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Ini kata-kata tolong. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan mendapatkan kesejahteraan hidup di akhirat nanti, di dalam surgawi itu? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Artinya tanaman di akhirat di dalam surga itu tadi, untuk mendapatkan itu tadi, itu berjuangnya adalah di atas muka bumi ini. Siapa di antara yang bermalas-malas dan siapa yang betul-betul rajin-rajin? Siapa mereka yang bersungguh-sungguh, kemudian setelah melakukan suatu pekerjaan satu, dia kerjakan pekerjaan yang lain, hanya semata untuk mendapatkan ridhonya Allah itu tadi, itu memerlukan sebuah kesabaran di dalam diri. Dan kesabaran itu terekam dalam bunyian, terekam dalam warna-warni, terekam dalam bahasa tumbuh-tumbuhan. Mudah-mudahan Anda yang mendengar tausiah saya ini termotivasi dan berubah berpikirnya, agar supaya akhirat Anda itu tidak jauh nanti, akan tetapi saat inilah Anda bercocok tanam, dan saat ini pula nanti akan Anda mendapatkan hasil, sehingga di akhirat dengan dimensi ruang dan waktu yang sangat abadi itu. Dan saya doakan dari tempat yang jauh ini, bagi mereka yang selalu mengikuti dan selalu bersilaturahim dengan saya, baik lewat telepon maupun datang mendekat kepada saya, tercatat oleh Ilahi adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari
jalan berjuang agar supaya mendapatkan ridhonya bersama-sama saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.